Topik atau judul yang kami bahas ya, menjaga kelestarian alam. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz sore ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ini menarik tema kita, menjaga kelestarian alam. Ya. Ya, terlebih juga dengan adanya musibah banjir ya, Ya. yang terjadi terhadap saudara-saudara kita. Baik Ustaz, kita mulai dari mana ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa menjaga keberlangsungan kelestarian alam ini, karena sesungguhnya alam ini adalah merupakan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat dan hadis-hadis Rasulullah disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Jadi kita harus memahami yang pertama sekali adalah untuk menjadi pribadi atau menjadi masyarakat atau bangsa yang menjaga kelestarian alam, maka yang pertama yang harus kita fahami bahwa kita yang hidup di alam ini, kita harus faham alam ini adalah ciptaan Allah. Nah, ini dulu yang harus kita luruskan, karena sebagian manusia itu biasanya mudah melakukan berbagai macam kerusakan, berbagai macam kejahatan, perusakan terhadap alam ini karena dia tidak paham bahwa alam ini Allah yang ciptakan. Nah, setelah kita memahami bahwa alam ini Allah yang ciptakan, maka tugas kita selanjutnya adalah sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa makna khalifah di sini? Khalifah di sini bisa bermakna mengelola alam, bisa bermakna menjaga alam, bisa bermakna mengolah segala sesuatu yang ada di alam ini agar berdaya guna, bermanfaat bagi semua orang. Nah, ini paling kurang. Tentunya ada makna yang lain daripada khalifah di sini yang lebih luas. Nah, di sini kita paling kurang melihat bahwa fungsi kita sebagai khalifah ya di atas permukaan bumi ini adalah bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan, memberdayakan seluruh apa yang ada di alam ini menjadi bermanfaat. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau ini pemahaman yang kita miliki, maka insya Allah ketika kita keluar dari rumah kita, maka kita akan berusaha menjaga alam ini. Nah, ini mari kita lihat apakah perilaku kita menjaga alam, menjaga kelestarian alam sehingga alam ini berlangsung dengan baik, bermanfaat sampai generasi akan datang. Lihatlah perilaku kita. Contoh yang paling sederhana hari ini misalnya, kita seringkali melihat ada orang keluar dari rumahnya membawa bongkahan-bongkahan sampah yang bau busuk, sudah dibungkus dengan plastik, kemudian bukannya dibuang di tempat pembuangan sampah, justru dibuang ke selokan, dibuang di atas jalan yang orang melintas di atasnya. Bahkan ada yang kadang-kadang diletakkan di depan rumah orang, di atas jembatan. Nah, ini sekali lagi adalah perilaku orang yang tidak paham bahwa dia itu adalah menjaga alam. Nah, kalau ini perilakunya berarti dia merusak alam. Bayangkan kalau itu bukan satu orang yang melakukan. Ada berapa juta jumlah manusia di atas permukaan bumi ini. Antara ukuran got, antara ukuran selokan, antara ukuran tempat air mengalir atau sungai dengan jumlah orang yang membuang sampah di dalamnya, ini tidak seimbang. Sungai dan got lebih kecil, sementara orang yang membuang sampah itu jauh lebih besar. Nah, maka ini bertentangan kalau Rasulullah menyebutkan bahwa di antara amal jariah itu adalah menggali sumur, membersihkan tempat pengairan yang ada air di dalamnya,
Maka orang yang justru mengganggu aliran sungai, aliran air menjadi jernih, bersih dan lancar, maka ini bertentangan dengan pemahaman amal jariah. Nah, kalau kita boleh memberi sebuah kesimpulan atau pemahaman, mereka yang membersihkan jalan, mereka yang membersihkan sungai, mereka yang membersihkan tempat aliran-aliran air, maka selama aliran air, aliran sungai tersebut bersih, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengaliri sawah, membuat tambak ikan. Nah, berapa juta, berapa miliar manusia yang memanfaatkan aliran air yang bersih tersebut karena asbab orang yang menjaga itu. Nah, ketika orang ini meninggal, itu menjadi amal jariah baik bagi dia. Nah, sekarang coba kita balik. Kalau gara-gara kita membuat aliran sungai tersumbat sehingga bendungan jadi jebol, gara-gara kita airnya yang seharusnya mengalir di selokan, mengalir di sungai, ini tiba-tiba kok mengalir sampai ke kamar orang. Bahkan bukan hanya dalam kamar, sampai ke atas atap, gara-gara jumlah orang yang membuang sampah bukan pada tempatnya, sehingga airnya mengalir tidak jernih, tidak lancar. Nah, itu mohon maaf, itu menjadi amal jariah jahat bagi orang tersebut. Berapa orang menderita gara-gara asbab kita, begitulah dosa yang harus kita tanggung. Nah, ini contoh sederhana. Nah, mungkin dalam pemahaman yang lebih luas adalah mereka para kontraktor yang diberikan amanah membuat bendungan, yang diberikan amanah membuat drainase, ya, tempat-tempat dinding-dinding pantai atau dinding sungai yang itu harus dibuat dengan kokoh. Nah, ini Masya Allah nih. Kalau mereka para kontraktor membuat itu bisa bertahan sampai 10 dan 20 tahun yang akan datang, itu menjadi amal jariah yang terus mengalir kebaikan kepadanya. Boleh nggak kita balik sekarang? Ya, kebalikan. Ya, kalau kita balik, kalau ada kontraktor gadungan, mohon maaf, mungkin kalau kalimatnya kurang sopan, atau kontraktor abal-abalan, atau kontraktor jadi-jadian, dibuatlah drainase tersebut, dibuatlah pinggiran penahan tanah atau penahan air tersebut dengan asal-asalan, dengan kondisi curah hujan yang sangat berat seperti ini, sehingga jebol bendungan tersebut, jebol pinggiran penahan air tersebut, maka kontraktor abal-abalan ini dia akan juga mendapatkan amal jariah dosa yang terus mengalir kepadanya. Mungkin bahasanya bukan amal jariah lah, amal tidak baik. Nah, jadi sebenarnya sederhana. Kalau ingin menjadi orang yang terbaik, lakukan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam masalah menjaga kelestarian alam ini. Nah, ini contoh sederhana. Makanya bagaimana ketika Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Masya Allah. Maka contoh sederhana tadi tidak berlebihan, ya. Orang membuang sampah sembarangan, ya, memotong pohon sembarangan, di mana pohon tersebut seharusnya jangan dipotong, jangan ditebang, ya, jangan ditebang, harus dijaga. Kenapa? Karena pohon itu ya akan menghisap air, ya akan menjaga standar air, berapa yang berhak keluar dari tanah, berapa yang berhak masuk ke dalam akar. Nah, ada pohon-pohon yang sengaja ditanam untuk menjaga kekuatan tanah. Ternyata ada manusia yang maaf, mungkin niatnya tidak baik, perilakunya tidak, dipotong, ditebang. Nah, akibatnya jutaan manusia mendapatkan penderitaan akibat ulahnya tersebut. Maka dalam hadis Rasulullah, menanam pohon atau melakukan penghijauan itu adalah amal jariah. Pohon yang kita tanam tersebut, apakah dia berbuah, tidak berbuah, itu tetap menjadi amal jariah. Kalau berbuah sehingga buah-buahannya itu bisa dimakan oleh manusia atau dimakan oleh burung, hatta dipetik oleh pencuri sekalipun. Nah, ini mohon maaf, bukan berarti saya mengajak pencuri untuk memetik
buah-buahan, tanaman orang, tidak. Tapi ini minta izin, tidak minta izin itu menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Nah, ini mohon hati-hati, tetap orang yang mencuri berdosa. Tapi mereka yang menanam pohon tersebut, dipetik buahnya itu menjadi sedekah juga, menjadi amal jariah juga. Nah, pohon yang tidak berbuah, kemudian orang bisa berteduh di bawahnya, merasa tentram. Coba lewat kalau seputaran Luk Sumame, mungkin ada Taman Riyadhah, mungkin sekitar Belang Panjang, mungkin di Banda Aceh, mungkin daerah-daerah lainnya ada pohon-pohon yang rindang, orang merasa nyaman, merasa damai, tentram, bahagia. Berapa jumlah orang yang merasa nyaman, bahagia, tentram dan damai ketika melewati, melintasi pohon tersebut, berteduh di bawahnya, itu akan menjadi amal jariah bagi yang menanamnya. Maka di sini kita menghimbau, hendaklah Anda berpikir berulang kali ketika ada pohon yang akan Anda tebang, tanyalah baik-baik pada diri Anda, layak atau tidak layak saya menebang pohon ini, pantas tidak pantas saya menebang pohon ini. Kalau tidak, maka jangan lakukan, karena itu bagian daripada ekosistem alam yang harus dijaga. Nah, makanya di beberapa negara-negara maju itu sengaja dibuat sebuah peraturan. Kalau ingin memotong atau menebang pohon itu ada surat. Ada surat yang harus dia buat ke pemerintah, maka pemerintah nanti akan menjawab pohon tersebut layak atau tidak layak ditebang. Nah, kenapa? Karena itu bagian daripada keindahan alam dan bagian daripada menjaga ekosistem alam. Nah, banyak sekali perilaku-perilaku lain yang disebabkan ulah daripada tangan manusia sehingga menyebabkan bencana. Nah, orang berpikir membuang sampah itu sederhana, padahal akibatnya fatal. Menebang pohon dipikir itu sederhana, padahal akibatnya juga fatal. Nah, maka Allah menyebutkan kerusakan itu disebabkan oleh tangan manusia. Nah, kemudian Allah menyebutkan kembali, melanjutkan kalimat selanjutnya dari firman Allah ini adalah supaya Allah merasakan pada mereka, ya, sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maka akibat kejahatan dan kezaliman mereka, mereka lah yang akan menanggung azabnya. Nah, di sini ada kalimat yang menarik untuk kita renungkan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Bagi mereka yang terlanjur salah, bagi mereka yang diberikan amanah untuk menjaga hutan, tetapi menjadi perusak hutan, bagi mereka yang diberikan kekuatan yang seharusnya mengelola alam dengan baik, ternyata dirusak alamnya, maka di ujung ayat ini Allah menyebutkan, kembalilah ke jalan yang benar, masih bisa bertaubat. Lakukan gerakan-gerakan penanaman hutan kembali, lakukan gerakan-gerakan membersihkan sampah. Nah, ini kita juga sedih melihat salah satu ciri khas wisata Aceh. Ini mohon maaf, saya mungkin tidak mensurvei secara menyeluruh, tapi kita melihat, ya, salah satu ciri khas wisata Aceh adalah kotor, jorok, dan kumuh. Padahal kita tahu bahwa wisata itu bagian daripada income, pendapatan per kapita daerah. Tapi karena perilaku manusia membuang sampah sembarangan, ya, membuang sisa-sisa makanan sembarangan, sehingga menjadi jorok. Nah, saya memberikan sebuah contoh yang paling sederhana. Cobalah Anda berjalan, khususnya untuk kota Luk Sumame, coba Anda berjalan di seputaran laut yang ada di ujung Belang itu. Berjalanlah Anda. Apa fenomena yang terlihat? Pempes anak-anak. Kemudian buah kelapa yang sudah dimakan isinya, kulitnya dibuang sembarangan. Belum lagi kotoran-kotoran yang ada di dapur, itu setiap paginya mereka buang ke laut. Nah, ini sebuah kejahatan yang sangat jahat yang seharusnya masyarakat harus sadar. Saya pikir ini contoh sampel di daerah ujung Belang Luk Sumame. Nah, kenapa tidak kita berjalan lebih jauh, lihat pesisir-pesisir pantai Aceh khususnya. Nah, ini siapa pelakunya? Ya, orang Muslim. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Nah, mungkin karena emosinya, karena kurangnya ilmu, karena kurangnya pemahaman. Maka ayat ini Allah ingatkan kita, kembalilah ke jalan yang benar. Bersihkan pesisir-pesisir pantai, bersihkan tempat-tempat rekreasi, bersihkan terminal-terminal kita, bersihkan masjid-masjid kita. Ketika semua itu sudah kita lakukan, maka Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka Allah curahkan rahmat dan nikmat dari langit. Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari bumi. Ini baru satu ayat yang kita baca.
Setidaknya ayat ini, surah Ar-Rum ayat 41 ini menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Selanjutnya kita juga pernah mendengar hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa yang artinya sesungguhnya apabila seseorang yang jahat mati, niscaya para hamba, kota-kota, pepohonan dan binatang-binatang melata merasakan ketenangan. Apa makna hadis ini? Bahwa ketika orang-orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan dan pengrusakan alam, ketika mereka mati atau meninggal, maka semua apa yang ada di alam ini merasa bersyukur kepada Allah, merasa tenang. Kenapa? Karena telah hilangnya para perusak. Tambahkan dalam kalimat hadis yang lain, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh ikan di laut sekalipun, sampai binatang-binatang terkecil sekalipun melaknatnya. Kenapa? Karena mereka melakukan kerusakan. Ketika mereka mati atau meninggal, mereka merasa tenang. Tetapi sebaliknya, ketika meninggalnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, hatta ikan di laut beristighfar kepadanya. Mari kita pilih. Tentunya kita akan memilih orang yang baik yang kedua tadi itu. Karena dia baik perilakunya, memelihara alam, menjaga alam, mengelola alam, menjaga kelestarian alam. Ketika dia meninggal, hatta ikan di laut beristighfar kepadanya. Tetapi sebaliknya, ada orang yang diharapkan kematiannya. Ya, alam ini melaknatnya. Dan bahkan ketika mereka itu mati, meninggal, alam pun merasa tenang. Nah, saya pikir janganlah kita termasuk pada golongan yang diharapkan kematian karena kejahatan kita, tapi jadilah pribadi yang senantiasa memperbaiki diri. Ya, kita perbaiki dari rumah tangga kita yang bersih, kita perbaiki dari lorong-lorong kita yang bersih. Nah, sebagai aparatur kampung tidak ada salahnya dulu jamun sering tadi pengumuman jaga gotong royong. Nah, ini saya pikir satu adat Aceh khususnya ya, saya kata kalau di luar Aceh ini perlu dihidupkan kembali budaya gotong royong ini, membersihkan gun, membersihkan sampah-sampah, membakar sampah-sampah yang memang layak untuk dibakar, dan menguburkan barang-barang atau kaleng-kaleng bekas yang harus dikubur untuk menghilangkan jentik-jentik nyamuk dan seterusnya. Nah, ini kenapa tidak di setiap kantor pun bisa dimulai, di setiap tempat perusahaan, lembaga, biasakan minimal seminggu sekali itu ada budaya gotong royong, membersihkan pinggir-pinggir rumah kita, dalam rumah kita, ya mungkin tempat-tempat aliran air yang mengalir. Nah, ini perbuatan yang sangat mulia dan ini akan bernilai amal soleh dan bahkan kalau kita meninggal menjadi amal jariah. Nah, selanjutnya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Rasulullah menyebutkan bahwa 7 perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba setelah meninggalnya. Termasuk di antaranya tadi sudah kita sampaikan bahwa mengalirkan air, ya, kemudian menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak yang memohon ampun kepada. Ini bagian daripada digabungkan antara orang yang menjaga kelestarian alam dengan orang yang mengajarkan ilmu, dengan orang yang meninggalkan anak yang saleh. Ini bagian dari amal jariah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan musibah yang menimpa saudara-saudara hari ini, saudara-saudara kita hari ini, kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kita berdoa agar Allah menggantikan yang terbaik dari apa yang telah mereka hadapi, hilangnya harta benda mereka. Kita berdoa agar mereka diberikan kesabaran, dan kita berharap adanya penggalangan dana, para donatur, apapun yang bisa kita bantulah saudara kita, walaupun dengan hatta doa kita. Karena sesungguhnya apa yang mereka hadapi itu bagian dari cobaan, dan kita juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada saudara-saudara kita yang terlanjur berbuat salah, merusak alam, ya, melakukan berbagai macam hal yang itu tercabik-cabiknya kelestarian alam, semoga mereka diberikan hidayah, sadar kembali untuk bertobat kepada Allah,
Dan kita yang punya ilmu, punya pemahaman yang baik, mari kita galakkan menjaga kelestarian alam ini dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam kembali pohon-pohon yang harusnya kita tanam, menjaga daerah-daerah pinggiran sungai. Kemudian dan kita berharap adanya kontraktor-kontraktor yang bijaksana dan bijaksini, ya, punya ilmu yang benar, sehingga mereka membuat bendungan-bendungan yang kokoh, sehingga mudah-mudahan dengan kemahiran dan kemampuan mereka Allah pun tolong mereka sehingga bisa mengalirkan air dengan baik. Air itu berada di posisinya, tidak masuk ke perkampungan-perkampungan masyarakat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan semua apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini sebagai membaca tanda-tanda ayat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dalam ayat ini Allah menggandengkan antara berzikir dengan berfikir tentang ciptaan Allah. Berarti menjaga kelestarian alam adalah bagian daripada ibadah. Menjaga ekosistem di alam ini adalah bagian daripada menjaga hukum-hukum Allah di atas permukaan bumi ini. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahagia di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.